sore. Menarik ketika kemarin kita lihat batu bara all time high, kemudian emas juga naik ya, sekarang giliran nikel. Dan ini naiknya 100% langsung membuat beberapa harga saham yang based on nikel berdarah kemarin, kemudian kayak balik gitu aja gitu ya. Nah ini seperti apa sih Anda melihatnya terkait mengenai komoditas global yang memang eksponensial, apakah ini juga sebagai salah satu mungkin indikator ya pemulihan ekonomi Indonesia? Ya, untuk khusus nikel sendiri sebenarnya cukup mengejutkan ya, sangat mengejutkan. 2 hari terakhir ini rata-rata kenaikan nikel sampai 80% lebih. Bahkan tadi siang sampai 100.000 US dollar per ton atau naik 100%. Memang di luar dugaan karena mengingat harga logam lain pun naiknya itu tidak terlalu signifikan. Kita lihat misalnya tembaga itu naiknya hanya mungkin kisaran 3-5%, tapi ini nikel ini bisa sampai 100% per hari. Kalau misalnya melihat harga nikel ini memang suatu kejutan. Ini bukan lagi kita bicara fundamental kalau untuk nikel, tapi ini mungkin ada shock di pasar, kemudian ada ketakutan yang berlebihan yang saya lihat karena eskalasi perang. Iya, karena eskalasi perang mereka mulai berebutan untuk mengambil jatah atau persediaan nikel di pasar. Nah, ini yang kemudian menjadi kelangkaan menjadi lebih ngeri lagi. Dan ini sebenarnya lebih ke psikologis di pasar sendiri. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat harga minyak atau harga batu bara atau harga energi lainnya, nah ini baru kita bisa bicara fundamental di mana Rusia sendiri memegang peran penting di energi dunia. Dia untuk gas sendiri megang 25% pangsa pasar dunia. Kemudian di batu bara dia peringkat 6 produsen tertinggi, kemudian di minyak juga dia memiliki peran strategis di sana. Artinya ada ketakutan dari hukuman blok barat terhadap Rusia bahwa ini akan menekan persediaan di global. Salah satunya udah terjadi di Cina misalnya. Para pedagang Cina ini udah mulai sulit untuk mengambil pembiayaan di bank untuk akhirnya dia mengimpor batu bara dari Rusia. Sedangkan Rusia sendiri bagi Cina adalah importir nomor 2 terbesar selain Indonesia. Nah, ini kemudian yang mendorong harga batu bara sampai 400 US dollar per ton. Nah, ini yang kemudian menimbulkan boom komoditi. Komoditi boom ya. Nah, kalau yang terjadi di nikel ini berarti cukup menguntungkan untuk Indonesia kah? Ya, bisa dibilang cukup menguntungkan di Indonesia karena Indonesia sendiri adalah produsen terbesar nikel di dunia. Namun kita perlu perhatikan juga bahwa ada dampak lainnya yang perlu diperhatikan adalah keberlangsungan energi hijau. Karena seperti EV kan bahan bakunya menggunakan nikel. Sekarang nikel harga 100.000 US dollar per ton dari biasanya hanya 20.000 atau 18.000. Ntar berapa harga baterainya, berapa harga mobilnya gitu ya? Iya, itu dia. Set efeknya ke sana. Iya, ada efek ke sana juga yang mungkin kalau misalnya ini dibiarkan berlanjut jangka panjang, ya itu akan berbahaya bagi green energy sih. Kita mungkin akan kembali lagi ke fosil. Kita akan kembali lagi mengandalkan fosil. Mungkin harapan kita untuk mulai meninggalkan minyak mentah akan mulai sedikit pupus sih. Ada peran Indonesia tersendiri atau tidak untuk menstabilkan harga kan? Karena ini supply demand. Ketika supply-nya nggak ada, demand-nya banyak kan berarti harga akan terus melambung begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia kalau dari kacamata Mas Robert? Ya, sebenarnya Indonesia sendiri punya peran ya. 2022 produksi Indonesia diperkirakan nikelnya akan meningkat. Baik itu biji nikel atau ferronikel atau kita lihat nanti smelter nikel ini kemudian mulai beroperasi, bahkan kita bisa mulai nikel kelas 1 ini mulai memenuhi pasar nikel kelas 1 dari Indonesia. Namun kalau misalnya ngelihat harga sekarang, saya rasa dengan awal tahun dengan masih musim hujan, tambang juga masih terganggu produksinya, saya rasa mungkin susah ya. Ini benar-benar bukan fundamental menurut saya, kenaikan harga nikel sampai 100.000. Ini ada kepanikan, ada shocking di sana. Jadi menurut saya walaupun Indonesia kemudian memenuhi produksinya ditingkatkan, tidak serta-merta bisa menurunkan harga nikel saat ini. Kalau kita belajar dari sejarah di tahun 2008 kan juga ada lonjakan harga komoditas yang juga besar. Bisa dikatakan pada saat itu juga komoditi boom juga yang ada di sana ya. Dampaknya seperti apa waktu itu kepada Indonesia? Nah, kalau Indonesia memang waktu itu kan berbarengan dengan krisis ekonomi global. Namun itu tadi dinamika harga komoditas yang kemudian menopang ekonomi Indonesia sehingga masih bisa bertumbuh di atas 4%. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 seharusnya bisa menjadi salah satu penopang juga bagi ekonomi Indonesia untuk pemulihan. Terlebih lagi 2022 ini kan tren ekonomi global juga udah mulai pulih, adanya vaksinasi, kemudian reopening ekonomi. Cuman yang perlu diperhatikan ketika lonjakan harga minyak
sampai 120, kita juga menanggung beban subsidi yang tinggi. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Jadi mungkin satu sisi kita untung lewat batu bara, kita untung lewat CPO. Tapi dari konsumsi masyarakat dengan minyak yang harganya sampai 120 lebih per barel ini, yang mungkin akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah, terutama untuk mengeluarkan subsidi. Nah itu yang berat ya, Iya. karena kemarin juga lonjakan harga minyak juga apakah nanti di Indonesia sangat berasa juga nih terkait kenaikan harga BBM-nya ke sana gitu ya. Nah kalau dilihat sebenarnya dari komoditi boom yang ada nih, kenaikan harga yang cukup signifikan dari batu bara, kemudian juga minyak dan kemudian juga sekarang nikel gitu ya. Apa yang akan cukup berdampak signifikan nih ke Indonesia? Artinya yang menguntungkan dan bisa ada side effect ke perekonomian juga. Ya kalau untuk menguntungkan tentu saja batu bara kita sebagai eksportir terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Kemudian kita bisa bicara juga CPO. CPO juga kita salah satu produsen terbesar di dunia. Tapi untuk BBM, minyak, nah ini kita minyak dan gas, terutama gas alam ya, kita sebagai importir bersih, bahkan kisarannya sampai 80% sendiri total impor kita dari total konsumsi. Nah ini yang mungkin ya itu ya yang perlu diperhatikan. Nikel juga kita logam-logaman kita kebanyakan net eksportir ya, seperti timah kita produsen nomor 2 terbesar, nikel kita produsen nomor 1 terbesar. Ini mungkin bisa menguntungkan, tapi satu sisi minyak ini yang kemudian sangat ibaratnya kita kena gitu ke masyarakat, kena konsumsi masyarakat. Nah ini yang harus diperhatikan karena efek dari kenaikan harga minyak ini sangat besar, sistematis bisa dibilang, karena bisa sampai ke kehidupan masyarakat secara luas. Nah itu dia, tadi dikatakan juga ini akan cukup berpengaruh terhadap neraca ya, ekspor dan impor kita, di mana kalau kita lihat terlepas dari komoditas yang ekspor RI yang harganya juga melonjak, impor kan juga meningkat gitu ya saat ini. Nah ini Anda melihatnya seperti apa nih? Ya, memang ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh ke neraca begitu ya, current account deficit juga gitu ya, seperti apa? Ya, kita bisa lihat APBN 2021 sebenarnya cukup menggembirakan. Kita pendapatan dari bukan pajak atau dari pajak dari sektor tambang ini memenuhi target, bahkan melebihi target. Mungkin dengan harga yang tinggi di kuartal 1 ini, mungkin kita bisa berharap untuk bisa seperti tahun 2021. Namun kita lihat bahwa kemudian ada sisi buruknya tadi, saya ulangi lagi, seperti minyak ya. Karena minyak ini nanti kaitannya dengan inflasi. Sayangnya inflasi kita kalau misalnya kemudian inflasi kita naik karena harga yang tinggi, ini inflasinya mungkin tidak sehat. Kenapa? Karena daya beli masyarakat kita tuh masih rendah. Kita lihat UMP hanya naik 1%, sedangkan misalnya harga minyak, hanya minyak goreng misalnya, itu naiknya bisa sampai puluhan persen. Artinya tidak balance di sini. Daya beli masyarakat itu tidak bertumbuh, sedangkan harganya bertumbuh. Kalau misalnya dibiarkan terus-menerus dan berlarut, mungkin kita bisa bicara mengenai stagflasi. Ketika kemudian ekonomi kita stagnan, tapi lonjakan harga komoditas ini mulai menggerogoti daya beli masyarakat. Ini yang kemudian menjadi bahaya dan mungkin kita bisa untung gitu secara ekspor, kita eksportir banyak. Cuman kita lihat lagi ke dalam negeri, dari bottom up-nya masyarakat ini menanggung cukup besar dari kenaikan harga minyak. Lagi pula juga kalau misalnya kita ekspor batu bara, kita harus lihat juga ketersediaan di dalam negeri. Bukan lagi soal harga, tapi pasokan di dalam negeri. Jangan sampai 2021 PLN hampir kolaps persediaan batu baranya, krisis energi di Indonesia. Nah ini saya rasa pemerintah akan lebih mengedepankan pasokan dalam negeri dulu dibanding kemudian kirim ekspor